Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di Yang Maha Info. Hari ini kita akan membahas kisah yang penuh pelajaran pahit dan mungkin cukup mengguncangkan. Akhir dari sang jagoan ulung alias Katak Bizer. Dari kisah heroiknya yang ternyata cuma karangan, hingga blunder besar yang membuatnya kabur ke luar negeri. Tapi ini bukan hanya soal satu orang atau satu cerita. Ini tentang bagaimana fenomena seperti ini mempengaruhi generasi muda kita. Tawuran, judi online, dan dampaknya pada masyarakat. Mari kita bongkar semuanya. Pastikan kalian menonton sampai akhir video ini, karena ini bukan soal hiburan semata, ini soal masa depan kita bersama. Akhir kisah sang jagoan ulung dilansir dari lini masa media Nata Eko Stefanus alias Katak Bizer. Awal mula popularitasnya di media sosial adalah ketika ia bercerita soal kisah-kisah tawurannya yang penuh drama. Sejak saat itu, ia dicap sebagai raja tawuran oleh netizen. Namun, semua cerita itu hanyalah cerita halusinasi yang ia karang sendiri. Meskipun begitu, cerita halu tawuran Katak Bizer tetap mendapat atensi dari netizen. Salah satu cerita yang mendapat perhatian paling banyak adalah saat ia mengaku tawuran menghadapi 150 orang. Tidak mengherankan, cerita halu heroiknya justru malah menginspirasi banyak anak muda untuk melakukan hal serupa. Popularitas Katak Bizer terbukti dengan followers Instagramnya yang mencapai jutaan, dan juga media YouTube-nya juga mendapatkan followers atau subscriber hingga jutaan. Pencapaian popularitasnya itu tidak membuat dia berpuas diri. Katak Bizer melakukan blunder terbesar dalam hidupnya yang malah mempromosikan judi online secara terang-terangan. Akibatnya dia diburu aparat kepolisian, hingga info terakhir dia kabur ke Kamboja. Karena dia mempromosikan judi online secara terang-terangan di sosial medianya. Meriwayat sedikit, awal mula kemunculan sang jagoan kecil kita itu ketika Katak Bizer muncul dengan kisah-kisah heroiknya di tahun sekitar 2021 dan romantisasi kisahnya tentang betapa heroiknya dia di medan perang. Tentang kisah heroiknya dia di garis depan yang katanya mampu melawan 150 orang. Halu bukan? Katanya kebal bacok, kebal air keras, dan segudang cerita-cerita halu lainnya yang dia bungkus secara romantisasi. Dan mirisnya, pada akhirnya dia menginfluence adik-adik kita yang masih sekolah dan menyebabkan tawuran-tawuran di mana-mana. Menormalisasi tawuran karena mereka berharap jalan hidupnya akan seperti Katak Bizer. Apakah tawuran bikin kalian terlihat gagah? Mereka merasa gagah. Mereka menenteng senjata. Mereka haus melukai orang. Tapi kemudian bersembunyi di balik umur mereka yang masih belia. Apakah kita biarkan generasi anak muda seperti itu? Bagaimana kita menyongsong generasi emas 2045? Apakah kita biarkan pengecut itu terlihat gagah? Saya kira tidak. Mereka gagal untuk gagah. Mereka hanya pengecut di balik baju. 3 tahun lalu, pada tahun 2021, ketika para influencer yang mengaku mantan raja tawuran ini muncul dengan semua kisah bohong mereka tentang betapa heroiknya mereka di medan pertempuran, saya cuma bisa melihat sekilas dan berpikir, mereka menjadi sampah kok bangga. Katanya sudah tobat, tapi dengan kesadaran penuh, dia mempromosikan judi online secara terang-terangan. Aktivitas perjudian online di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil identifikasi dari Pusat Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, ada sebanyak 2,7 juta masyarakat yang terlibat dalam bermain judi online. 2,1 juta diantaranya adalah orang yang berpenghasilan di bawah 100.000. Kebayang tidak jika kamu duitnya tidak seberapa terus bermain judi online? Mereka yang berpenghasilan rendah, menurut data, ada yang masih pelajar, mahasiswa, guru, petani, pegawai swasta, PNS, serta aparat. Dan untuk pelajar ini tentu rata-rata berasal dari beragam jenjang pendidikan ya, dari SD, SMP, hingga SMA.
Banyaknya orang yang berpenghasilan rendah bisa terlibat di dalam perjudian online ini dikarenakan tidak membutuhkan deposit yang terlalu besar. Cuma modal 10.000 saja udah bisa bermain. Cara mereka untuk deposit juga mudah sekali. Bisa lewat kirim pulsa, e-wallet, atau yang paling mudah juga bisa lewat kris. Transaksi judul ini pada tahun 2017 hingga 2023 mencapai angka 200 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis. Para influencer tidak memikirkan bola liar dampak dari apa yang dia buat. Sebenarnya saya berpikir seperti itu juga bodoh. Karena para influencer itu saya rasa pada tidak punya otak. Di saat negara lagi susah-susahnya, ekonomi sedang lesu, PHK di mana-mana, bahkan di beberapa kasus ada yang sampai mengakhiri hidupnya karena kere sudah hancur gara-gara judi online. Lingkaran setan ini sangat berbahaya. Banyak orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena sudah habis jutaan, bahkan ratusan. Berapa banyak seorang ibu yang harus menangis melihat anaknya mengakhiri hidupnya gara-gara ini. Tetapi saya tidak heran karena katak muncul dengan cara yang tidak baik-baik, dengan cerita yang dampaknya sangat merusak itu. Sangat tidak mengherankan jika dia akhirnya melakukan hal-hal sampah ini. Dan katanya dia kabur ke Kamboja. Jagoan kok kabur. Bicara soal Kamboja, saya tidak tahu kata kayak gimana di Kamboja. Tetapi menurut informasi di media sosial, dia lagi dikejar-kejar oleh kepolisian Indonesia. Tetapi banyak sekali berita yang saya baca kalau orang-orang yang awalnya ditawarin kerja di Kamboja dengan iming-iming fasilitas dan gaji yang sangat menggiurkan, sampai akhirnya mereka mau, tapi ternyata di sana tidak seindah buah manis di awal. Mereka jadi tahanan, mereka dipaksa kerja overtime dengan gaji yang di bawah rata-rata, dengan tempat tinggal yang ala kadarnya. Dan mereka pun juga dijaga oleh preman-preman bersenjata, preman milik bos-bos mafia di sana. Mau kemana-mana tidak boleh, apalagi pulang ke negaranya. Kalau tidak percaya, kalian bisa searching berita-berita akhir pekan ini. Silakan searching saja, terlepas dari apapun kondisi dia di sana, entah itu enak atau tidak enak. Saya sangat berharap dia cepat ditangkap dan diadili. Karena dampak buruk atas kemunculannya itu dari awal memang sangat meresahkan. Dan buat kalian yang menonton video ini sampai bagian ini, saya cuma ingin bilang, jauhi judi online. Mungkin terdengar menyedihkan, tetapi saya banyak sekali menemukan fenomena-fenomena di sekitar lingkungan saya sendiri. Bahkan teman-teman terdekat saya, mungkin yang dulu hidupnya baik-baik saja, ya lebih ke mapan lah. Tapi sekarang akibat judi online, semuanya berbalik. Seperti membalik tangan. Ada yang banyak hutang, ada yang nggak bisa jajan, yang lain jajan dia nggak jajan sendiri karena nggak punya uang. Bahkan menjual aset-aset yang dia miliki, HP lah, motor lah, bahkan ada yang rumah. Semengerikan itu teman-teman, dampak dari judi online. Dampak dari judi online memang terlihat simpel, cuman aplikasi, tapi begitu kecanduan, ya tinggal hitungan hari sampai hidup kita benar-benar berantakan. Jadi hati-hati ke kalian, saya mau warning ke kalian, jauhilah judi online kalau kalian masih ingin menjadi kalian yang baik-baik saja. Dan ingatlah, kalian para influencer judi online yang sekarang menikmati uang endorse secara tidak langsung, tangan kalian juga berdarah atas semua hal yang kalian nikmati sekarang. Ingatlah, hukum tabur tuai itu nyata adanya, kawan. Itulah sedikit unek-unek saya tentang fenomena yang terjadi belakangan ini, dan saya sangat mengapresiasi sekali kepada Bang Ferry Irwandi yang sudah memviralkan kasus ini, yang sudah mencolek Komdigi dan kepolisian untuk menindak kasus ini dengan cepat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai menit ini, sampai bagian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kalian punya kekhawatiran yang sama seputar
tawuran atau judi online, mungkin kalian bisa cerita pengalaman kalian atau bahkan kalian ingin mengevaluasi apa yang saya sampaikan tadi. Silakan tulis-tulis di komentar. Kita diskusi di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.